mengajak teman-teman membahas tentang konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu kelompok 10. Di sini ada Zeli Lydia Yusti dan Indina Azara. Di sini kami bertiga, saya sebagai moderator, dan seterusnya yaitu pemateri pertama, yaitu akan disampaikan oleh Zeli Lydia Yusti. Kepada Zeli, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeli Lydia Yusti, anggota dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 3 yang berjudul konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat entitas. Yang pertama, saya akan membahas tentang karakteristik konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat. Berdasarkan P165, laporan keuangan konsolidasi bahwa investor mengendalikan investor ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investor dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investor. Selanjutnya ada prosedur laporan keuangan konsolidasi menurut PSAK 65 yang ada 4 macam. Yang pertama, menggabungkan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas sejenis dari entitas induk dengan entitas anaknya. Yang kedua, di sini mengeliminasikan jumlah tercatat dari investasi entitas induk pada setiap entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas setiap entitas anak. Ketiga, ada mengeliminasikan secara penuh aset liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. 4. Jika entitas dalam kelompok usaha yang akan dikonsolidasikan menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda dengan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan konsolidasi, maka setiap penyusunan laporan keuangan konsolidasi perlu dilakukan penyelesaian untuk memastikan keseragaman. Selanjutnya, yang B, kita akan membahas jurnal eliminasi, di mana jurnal eliminasi digunakan untuk menyesuaikan saldo pada setiap akun yang terdapat pada setiap entitas yang akan dikonsolidasikan sehingga mencerminkan saldo yang seharusnya ketika seluruh entitas yang dikonsolidasikan dianggap sebagai sebuah entitas tunggal. Selanjutnya, jurnal eliminasi ini juga dibutuhkan karena proses konsolidasi tidak dapat serta-merta hanya menjumlahkan seluruh saldo yang dimiliki masing-masing entitas terpisah. Hal ini karena biasanya setiap entitas terpisah memiliki perlakuan yang sama terhadap setiap transaksi, baik yang dilakukan dengan pihak berelasi maupun tidak berelasi. Walaupun dapat saja entitas tersebut memisahkan akun yang digunakan ataupun pencatatan yang dilakukan. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu ada laporan laba rugi konsolidasi. Dalam laporan ini hanya pendapatan dan beban yang diperoleh dari transaksi dengan pihak non-afiliasi saja yang akan disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasi. Berikutnya perhitungan laba rugi neto konsolidasi dilakukan dengan menjumlahkan bagian laba atas entitas anak ditambah dengan porsi kepemilikan entitas induk atas laba entitas anak dan disesuaikan dengan segala penghapusan diferensial atau penurunan nilai goodwill. Berikutnya ada semua pendapatan yang berasal dari investasi pada entitas anak harus eliminasikan dalam perhitungan laba rugi konsolidasi untuk menghindari terjadinya perhitungan ganda. Berikutnya ada bila tidak terdapat komponen-komponen khusus, maka dalam kepemilikannya sepenuhnya itu oleh entitas induk, seharusnya laba rugi neto konsolidasi akan sama dengan laba rugi neto milik entitas induk. Ini juga ada laporan perusahaan saldo laba konsolidasi. Saldo laba konsolidasi merupakan bagian laba yang tidak didistribusikan kepada pemilik entitas. Dalam hal kombinasi bisnis adalah pemegang saham entitas induk.
Berikutnya, saldo laba konsolidasian ini diperoleh dengan menjumlahkan saldo laba pada awal periode ditambah atau dikurangi dengan laba rugi neto konsolidasian serta dikurangi dengan dividen konsolidasian. Dividen yang dibayarkan entitas anak kepada entitas induk tidak dianggap sebagai pembayaran dividen konsolidasian dan perlu dieliminasi dalam kertas kerja konsolidasian. Berikutnya, hanya dividen yang dibayarkan oleh entitas induk yang dianggap sebagai dividen konsolidasian, karena dalam sudut pandang konsolidasi, pemilik entitas induk merupakan pemilik entitas konsolidasian, sehingga dividen yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian adalah dividen yang dibayarkan entitas induk kepada pemiliknya. Kerja konsolidasi. Kertas kerja konsolidasian setelah terjadinya akuisisi setidaknya memiliki 3 bagian utama, yaitu laporan laba rugi, laporan saldo laba, dan bagian laporan posisi keuangan. Di sini ada perhitungan laba neto konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas anak adalah sebagai berikut. Ada laba neto PT Nusantara ini ada 800 juta rupiah, dikurangi laba neto dari PT Andalas 200 juta rupiah, ditambah bagian laba atas PT Andalas 200 juta rupiah, laba neto konsolidasian 800 juta rupiah. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya tadi. Di sini ada akuisisi dengan kepemilikan sebagai yang pertama, kepentingan non-pengendali PSAK 65 mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari terpenting non-pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Gunanya untuk menunjukkan kepada pengguna laporan keuangan sebagai besar bagian dari aset neto, aset bersih, yang dimiliki entitas anak yang tidak dikuasai oleh entitas induk. B. Sesaat setelah akuisisi dengan merujuk gambar 3.1 ditambah dengan informasi bahwa PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas itu seharga 900.000 dan nilai wajar kepentingan non-pengendalian sebesar 300.000. Pada saat dilaksanakan akuisisi, bahwa nilai wajar dari aset dan liabilitas PT Andalas sama dengan nilai tercatatnya sebesar 1.200, sehingga nilai investasi yang dikeluarkan oleh PT Nusantara sama dengan nilai tercatat dari bagian saham yang diperoleh. Selanjutnya bagian C, setelah periode akuisisi. Pada prinsipnya, prosedur yang dilakukan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada tahun setelah akuisisi, yaitu tahun kedua. Itu merupakan sama dengan prosedur yang dilakukan pada akhir tahun terjadinya akuisisi. Hal yang perlu diperhatikan terutama dalam memastikan bahwa saldo laba konsolidasian awal yang digunakan pada akuisisi periode tersebut merupakan saldo laba konsolidasian pada akhir periode sebelumnya. Selanjutnya isu lain seputar konsolidasi. Yang pertama A. Konsolidasi metode biaya. Pemilihan metode biaya atau metode ekuitas oleh entitas induk tidaklah menjadikan laporan keuangan konsolidasian yang dihasilkan akan berbeda. Yang B. Penyajian dan pengungkapan dalam PSAK 67. Jika entitas induk menganggap pada entitas anak terdapat kepentingan non-pengendali yang dianggap material, maka laporan keuangan konsolidasian perlu diungkapkan sebagai berikut. Yang pertama, nama entitas anak. Yang kedua, lokasi utama kegiatan usaha. Yang ketiga, proporsi bagian kepemilikan yang dimiliki oleh kepentingan dan pengendali. Yang keempat, ada proporsi hak suara yang dimiliki oleh kepentingan dan pengendali jika berbeda dari proporsi bagian kepemilikan. Yang kelima, ada laba atau rugi yang diatribusi kepada kepentingan non-pengendali. Yang keenam, ada akumulasi kepentingan non-pengendali dari entitas anak pada akhir periode pelaporan. Yang ketujuh, ada ringkasan informasi keuangan mengenai entitas anak. Baiklah,
Itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kepada Tuhan kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.